Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frian Kaditasari dengan NPM 620452 dari kelas 4B D4 Logistik Bisnis. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas asesmen akhir Halal and Green Logistik dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Di sini saya akan meringkas sebuah artikel yang berjudul Manajemen Rantai Pasokan Makanan Halal yang Berkelanjutan di Pasar Halal pada UMKM. Yang pertama ada abstrak, yaitu pengetahuan tentang manajemen pasokan makanan halal berkelanjutan di negara Brunei Darussalam masih terbatas, meskipun negara ini memiliki reputasi baik dalam ekonomi halal dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Makalah ini mengambil data dari penelitian akademis yang dipublikasikan dan menggunakan penilaian normatif dan naratif terhadap SSCM dan literatur rantai pasokan halal. Yang terakhir, artikel ini bertujuan mempertimbangkan potensi praktik SCM terhadap rantai pasokan makanan halal Brunei dan bertujuan berkontribusi pada visi wawasan Brunei pada tahun 2000. Selanjutnya ada introduction. Yang pertama, halal yang berasal dari bahasa Arab yang berartikan diperbolehkan dan berkaitan dengan gaya hidup Islami dan konsumsi makanan Muslim. Konsep halal telah melampaui ajaran agama dan meresapi ke berbagai domain bisnis. Yang kedua yaitu industri halal bernilai sekitar 2,2 triliun US dollar, merupakan pasar konsumen global terkemuka. Selanjutnya yaitu berbagai sektor makanan halal dan manajemen rantai pasokan telah mengabaikan dampak lingkungan dan praktik berkelanjutan. Dan yang terakhir, oleh karena itu makalah ini bertujuan untuk menjawab semua seruan untuk lebih banyak melakukan penelitian makanan halal yang berbasis berkelanjutan melalui lensa manajemen rantai pasok yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu literatur review. Yang pertama, pemerintah Brunei telah mengidentifikasikan industri halal global sebagai sektor yang menguntungkan untuk menghidupkan kembali dan mempertahankan perekonomian menurut Hamdan dan Hun pada 2019. Yang kedua, industri makanan halal Brunei menghasilkan makanan dan sampah kota menurut Malik pada 2011, Sams, Juani, dan Guo pada 2014. Yang ketiga yaitu pemborosan makanan dan praktik manufaktur yang tidak berkelanjutan merupakan permasalahan yang penting yang sering diabaikan dan dibayangi publisitas pemasaran menurut Halem pada 2021. Selanjutnya result. Yang pertama, makanan halal secara bertahap diakui sebagai simbol konsumsi yang etis karena meningkatnya kesadaran konsumsi makanan menurut Billah et al. 2020. Selanjutnya yaitu menurut Rezai, Muhammad, dan Samsudin pada 2015 menjelaskan bahwa praktik berkelanjutan seperti proses yang bersih dan higienis, keamanan pangan, ramah lingkungan, dan kesejahteraan hewan dikaitkan dengan prinsip dan produksi halal. Dan yang terakhir yaitu menurut Khan pada 2022 menggambarkan bahwa jaringan pasokan makanan halal berkorelasi dengan kepercayaan konsumen, kepercayaan, dan retensi dari produk. Makalah ini juga menunjukkan bahwa tuntutan akan keamanan, kualitas, dan integritas produk halal mendorong organisasi untuk menerapkan praktik halal berkelanjutan. Selanjutnya adalah discussion. Terdapat 4 inisiatif. Yang pertama, pengadaan yang bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu pembelian ramah lingkungan. Yang ketiga, pengemasan berkelanjutan. Dan yang keempat, yaitu transportasi yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah conclusion. Makalah ini mempertimbangkan potensi praktik SSCM terhadap rantai pasokan yang diterapkan di Brunei dengan bertujuan untuk berkontribusi pada visi wawasan Brunei pada 2035. Tulisan ini termasuk yang pertama dan sedikit yang menyoroti 4 potensi praktik dan proposisi SSCM yang dapat diterapkan dari sudut pandang negara Brunei. Yang pertama yaitu pengadaan yang bertanggung jawab, yang kedua yaitu pembelian yang ramah lingkungan, yang ketiga yaitu pengemasan yang berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu transportasi ramah lingkungan. Dengan menerapkan 4 pendekatan SSCM yang diusulkan, rantai pasokan makanan halal dari hulu ke hilir yang masuk ke negara Brunei tidak hanya sesuai syariah dan halal thayyiban, tetapi juga berkelanjutan dalam hal umur bisnis dan ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu pendapat atau opini menurut saya, negara Brunei Darussalam merupakan salah satu negara dengan mayoritas muslim dengan produksi pada sektor halal makanan yang tinggi, sehingga perlu perhatian dalam kondisi ini dengan mengambil 4 langkah yang sudah terdapat pada artikel, yaitu yang pertama, pengadaan yang bertanggung jawab.
Yang kedua yaitu pembelian ramah lingkungan. Yang ketiga pengemasan berkelanjutan. Yang keempat yaitu transportasi ramah lingkungan. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.